Ini dia. Jadi teman-teman semua ya, seperti Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan broadcast-nya, semuanya pengen jadi Crown Agency. Nah, ini kita hadirkan malam hari ini bagaimana Crown Agency akan membagikan ilmu tentang dasar-dasar kepemimpinan untuk membangun bisnis jaringan 3i yang kuat. Beliau adalah Pak Arya Setiaki, Crown Agency yang memiliki sudah panjang ya, kalau dilihat tuh bergabungnya kapan ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di layarnya ya, tim agensi, leader agensi sampai Crown Agency September 2017. Dan beliau tinggal di Yogyakarta, teman-teman semua. Dan tentu saja sudah mendapatkan semua trip dari 3i ya, Thailand, Korea ya kan, bahkan ya yang ke Cina ya ke pending ya, tapi dapat juga luar biasa. Nah, makanya teman-teman semua langsung saja kita akan panggil pembicara kita malam hari ini, Crown Agency Pak Arya Setiaki. Baik, selamat malam Pak Arya. Ya, selamat malam Pak Frans. Apa kabar? Luar biasa. Wah, ada sesuatu yang seru banget nih kayaknya malam hari ini Pak Arya ya. Ya, insya Allah nanti kita akan sharing-sharing tentang bagaimana membangun sebuah organisasi bisnis yang benar ya. Ya, karena langkah berikutnya dari presentasi, kemudian closing, kemudian training, pasti membangun organisasi biar timnya rapi. Seperti itu. Ya, baik. Ya, Bu Esther, apakah kita langsung masuk materi? Atau mungkin ada yang mau ini dulu? Sudah bisa langsung masuk Pak Frans, sudah nggak sabaran mau belajar langsung dari Crown kita yang sangat excited malam ini. Silakan Pak Arya, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, pasti Crown. Oke, malam ini kita akan belajar bersama, akan sharing tentang basic leadership. Ya, kita ketahui bersama bahwa bisnis itu tidak hanya bagaimana kita menjual, kemudian tidak hanya sebatas bagaimana closing, dan tidak hanya sebatas bagaimana membuat orang-orang di tim kita ini bisa mengajak orang lebih banyak lagi, gitu. Tapi ada next step-nya setelah mereka join dan masuk menjadi tim kita ini, orang ini harus diapain, gitu. Tentunya untuk mendapatkan income yang ratusan juta, untuk mendapatkan omset yang miliaran rupiah, pasti dibutuhkan sebuah organisasi. Ya, apalagi kita ini, ya, agent-agent 3i Network ini adalah mitra, ya, mitra dari CAR, Sentra Asia Raya. Gitu. Artinya apa? Kita semua orang-orang yang tidak mendapatkan gaji. Itu ya, jadi kita mengatur orang yang nggak digaji itu lebih sulit ya ketimbang mengatur orang yang dapat gaji. Kalau misalnya orang yang dapat gaji kan, oke Pak, siap Pak, oke bos, siap bos kan gitu. Nah, tapi kita mengatur mitra-mitra yang nggak dapat gaji, ini ada perbedaan cara mengaturnya. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar bagaimana berorganisasi ya dalam sebuah bisnis, agar bisnis kita menjadi bisnis yang kokoh, ya, tidak gampang terkena isu sedikit aja goyang, ya, kemudian bisa omsetnya bisa lebih stabil. Nah, bicara tentang organisasi ini, ya, untuk mencapai posisi puncak kekuatan berikutnya, ya, itu adalah organisasi atau leadership. Makanya malam ini malam yang sangat spesial bagi kita semua, bagaimana belajar basic leadership. Itu karena ini menurut sepengetahuan saya belum pernah diadakan, maka diadakan basic dulu. Jadi untuk semua mitra, ya, semua mitra belajar mengenal, ya, mohon mengkosongkan gelas, ya, untuk kita belajar bersama bagaimana membangun leadership dengan benar. Nah, banyak mitra di sini juga yang masih nol pemahamannya tentang bagaimana membangun bisnis, maka saya akan sharing hal-hal yang dari nol saja, biar semuanya ayo kita merayap dari bawah, biar kita paham benar istilah-istilah
dari leadership itu sendiri di 3i Network. Ya, kita akan masuk ke materinya dan saya akan buka PowerPoint-nya. Leadership Basic Training. Leadership atau kepemimpinan adalah jangkar dari sebuah organisasi. Orang yang menjalankan disebut leader, tugasnya adalah memastikan dalam organisasinya bisa bekerja sama mencapai tujuan yang ditargetkan bersama. Oke, jadi leadership basic training yang mendasar adalah leadership adalah kepemimpinan dan bagaimana seseorang itu mengatur organisasinya biar kita bisa mencapai tujuan bersama yang kita impikan. Itu ya. Dan orang-orang yang memimpin itu biasa kalau di sebuah bisnis ya atau organisasi itu dipanggil leader. Upline, siapakah itu? Upline adalah orang-orang yang berada di atas jalur jaringan Anda. Sponsor adalah upline yang mengajak Anda join di bisnis 3i Networks. Upline belum tentu menjadi seorang leader, tapi leader Anda seharusnya adalah upline Anda. Oke. Jadi sebentar, saya ada yang sedikit lupa. Oke. Ya, jadi upline adalah orang-orang yang berada di atas. Jadi di atas ya, ini saya tunjukkan. Nah, jadi orang-orang yang ada di atas jalur kepemimpinan kita ini, nah ini disebut juga upline. Nah, jadi misalnya Anda ada di sini, ya, maka orang-orang yang di atasnya ini adalah upline Anda. Nah, ini upline ya. Kemudian sponsor adalah upline ya, orang-orang yang di atas Anda ini yang mengajak Anda join. Ya, Nggak bisa. muncul, Pak. Nggak muncul. Suaranya. Suaranya muncul, tapi slide-nya enggak ya? Iya. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Ya. Sebentar. Oh, nggak muncul lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya ada gangguan teknis ya. Jadi kita langsung aja terus di slide ini. Jadi saya langsung ngomong aja ya bahwa upline itu adalah orang-orang yang ada di jalur atas Anda. Nah, kemudian kalau sponsor itu upline ya, orang yang di atas kita ini yang mengajak kita join di bisnis ini. Ya, upline adalah orang yang mengajak kita join di bisnis ini. Kemudian orang-orang yang di atas kita ini adalah semacam orang tua bagi kita. Jadi kita nggak bisa milih, ya kita mau lahir dari siapa kita nggak tahu, ya kan? Ada orang yang ngasih sebuah peluang, kemudian peluang itu kita ambil, ya itulah, ya orang tua kita, itulah sponsor kita. Kemudian kita ditaruh di mana, ya itulah orang-orang yang di atas kita itu adalah upline kita. Jadi mereka adalah orang tua kita. Ya wajarnya seorang anak terhadap orang tua berarti kita wajib menghormati para upline. Itu ya. Nah, menghormati dalam arti bukannya tidak boleh kita berbeda pendapat. Tentunya nggak masalah. Cuman kita punya adab kesopanan terhadap orang tua ya, di mana kita bisa menjaga hubungan silaturahmi yang baik terhadap para upline dan para sponsor. Seperti itu. Ya, kita lanjut di slide berikutnya.
Semoga bisa dibuka. Oh, ternyata masih gangguan ya. Kita lanjut. Ya, sambil saya lihat slide-nya dulu. Kemudian berikutnya adalah leader. Nah, ini. Jadi tadi sudah tahu ya, upline itu siapa, kemudian sponsor itu siapa, kemudian leader. Ya, siapakah sih leader? Nah, leader adalah para upline yang selalu mengarahkan Anda agar tetap berjalan di jalan sukses, memberi solusi atas setiap kendala, dan berkolaborasi menciptakan tim yang kompak. Leader yang baik selalu terkoneksi dengan 3i support system. Ya, kalau dalam hal ini masalah training, presentasi 3i support system berarti 3i live channel ya. Itu. Kemudian top leader support, jadi apa namanya? Selalu terkoneksi dengan top leader support Bapak Kwanchen, kemudian para kron-kronnya, kemudian titaniumnya, kemudian platinumnya, ya. Secara hierarki kita selalu terkoneksi dengan mereka. Ya, sampai dengan leader upline support atau biasa disebut dengan core leader. Ya, kita harus selalu terkoneksi dengan orang-orang ini ya, para leader-leader kita. Itu. Dalam hal mentoring dan monitoring, ya artinya apa? Semua langkah-langkah kita itu kita harapkan banyak konsultasi kepada para leader agar kita tidak tersesat. Ya, tidak tersesat. Kita mengikuti jalan yang benar, kemudian kita tidak salah langkah. Karena kalau kita salah langkah bisa berakibat kehilangan momentum, dan parahnya bisa kehilangan bisnis. Nah ini ya, kadang bisnis yang bagus, tapi kenapa kok orang nggak sukses ya? Kadang apa namanya, jalannya yang tidak tepat seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan bahas ya tentang core leader. Ya, jadi apa namanya? Tadi kita sudah membahas leader, kemudian saya akan bahas tentang core leader. Siapa sih core leader itu? Nah, core leader adalah leader aktif kita, ya, leader yang aktif dan selalu terkoneksi dengan apa namanya, leader-leader di atasnya sampai dengan kron. Nah, kemudian kita pegang 3 ke atas, ya, sebagai upline core leader kita, dan 3 ke bawah di jaringan kita. Jadi ke atas kita pegang 3 core leader ya, dengan level yang berbeda, yang lebih tinggi, ke atas, ke atas, ke atas, dan di bawah apa namanya, kita pegang 3 apa namanya, core leader kita itu 3 generasi. Jadi misalnya di level 1 ya, ada si A aktif ya, kita pegang. Kemudian di bawahnya si A ini kita cari lagi. Ya, siapa yang aktif? Ya, referensi si A. Di bawahmu ada siapa yang aktif? Oh, ini ada nih. Si B, Pak, aktif, Pak. Ya udah, berarti kita apa namanya, mentoring si A, kemudian kita support si B dan selalu terkoneksi dengan A dan B. Kemudian si B kita tanya, siapa core leadermu yang di bawahmu 1 orang? Itu ya. Nah, ada Pak si C. Nah, berarti Anda apa namanya, mentoring si A, kemudian memantau perkembangan si B dan si C. Seperti itu ya. Sama ke atas juga seperti itu. 3 level. Nah, ini nanti apa namanya, fungsinya banyak. Ya, kita apa, banyak pilihan alternatif, misalnya upline kita yang langsung di atas kita itu lagi sibuk, nah kita bisa minta bantuan upline yang di atasnya. Dua-dua sibuk, masih kita minta bantuan yang di atasnya. Seperti itu. Tujuannya kita apa namanya, terkoneksi langsung dengan 3 lapis di atas dan 3 lapis di bawah. Itu manfaatnya apa namanya, yang pertama biar kita memastikan jalan kita lurus mengikuti apa namanya, garis sponsor apa namanya, garis leadership yang benar. Kemudian memastikan bahwa 3 lapis ke bawah kita juga mengikuti jalan kita yang benar, yang mengikuti para core leader kita. Nah, dengan kondisi gitu dipastikan kita bisa menuju arah yang sama.
ya, yaitu menuju puncak CRON. Itu keuntungan pertama. Nah, keuntungan yang kedua, jika terjadi apa di jaringan kita itu ada yang apa namanya tahu-tahu berhenti, ya misalnya meninggal, ya misalnya si leader A ini meninggal gitu. Nah, otomatis kalau kita pegang 3 lapis ke bawah, ya kita merangkulnya lagi gampang. Gitu. Tapi kalau kita nggak pegang 3 lapis ke bawah, satu leader hilang, ya misalnya lapse atau meninggal, itu satu jaringan bisa hilang semuanya. Itu. Jadi pentingnya terjadi koneksi apa namanya antar leader 3 lapis ke atas dan 3 lapis ke bawah. Itu ya. Nah, di samping konsultasi-konsultasi yang lain. Ini pentingnya memahami siapa sih 3 core leader kita, ya. 3 apa namanya upline core leader dan 3 downline core leader kita. Kita harus menemukan, ya, sampai ketemu dan jadikan mereka teman seperjuangan, ya, jadikan sahabat seperjuangan, seperti itu. Nah, kemudian itu susunannya ya tadi. Nah, bagaimana sebuah apa namanya organisasi biar memiliki kekuatan itu, ya, karena mengatur orang itu karakternya beda. Ada yang korelis, ya, ada yang sanguinis, ya, ada yang pragmatis, ya, itu. Dan satunya lagi apa ya? Lupa saya ya. Oke, karakternya orang itu beda-beda. Makanya cara mengaturnya biar gampang, ya, itu buatlah sebuah aturan. Aturan yang kita sepakati bersama dan mengendalikan semua. Jadi apa namanya Anda sebagai leader, ya, dan semua downline itu mengikuti sebuah aturan yang sama. Kalau melanggar, ya, diberikan punishment. Kalau apa namanya berprestasi bisa diberikan reward, seperti itu, ya. Dengan seperti itu, ya, dibuatnya sebuah aturan, orang akan menjalani bisnis itu mengikuti aturan dan semuanya merasa adil. Nah, ini, ya, adil. Oh iya, sama kok, ya. Pak Arya kalau melanggar juga dihukum kan gitu ibaratnya gitu ya. Semuanya mengikuti satu sistem, satu aturan, ya akhirnya organisasi ini akan berjalan dengan lancar. Ya, contoh ini, ya, salah satu apa namanya aturan tentang sebuah organisasi apa namanya bisnis network tentang acara. Nah, ini kebanyakan apa namanya orang-orang masih belum mengerti, ya. Pertama belum mengerti bahwa susunan acara dalam apa namanya bisnis network ini yang benar bagaimana, mana yang harus kita ikuti. Itu yang pertama, belum ngerti. Yang kedua, nggak mau ngerti. Sudah ngerti, tapi nggak mau ngerti. Gitu ya. Sudah tahu, oh ini apa namanya harusnya kita ikutin, yang ini harus kita tinggalin. Sudah ngerti, tapi nggak mau ngerti. Nah, ini apa namanya merusak bisnis kita sendiri. Itu ya. Salah satu contohnya ini adalah acara tim. Ya, acara tim. Ya, acara yang paling bawah, ya, atau acara kelas 4 di apa namanya di sebuah bisnis jaringan adalah tim sharing dan presentasi. Ini acara kelas 4, bisa dilakukan tiap hari kapan saja 24 jam. Itu ya. Kita apa namanya ada table talk gitu atau grup sharing apa di media sosial kayak di WhatsApp, apa namanya Telegram. Nah, ini namanya tim sharing dan presentasi. Bisa dilakukan kapan saja. Gitu. Nah, kemudian acara tim yang kelas 3, nah ini namanya core leader. Ya, acara kelas 3 adalah core leader, yaitu acara core leader di bawah koordinasi top leader bersifat bagi yang berkualifikasi. Nah, artinya gini, misalnya ya ada leader Anda yang berposisi apa namanya leader agency. Itu leader agency bikin acara, yuk kita meeting yuk, kita ketemuan atau kita ngumpul di room. Ya, kita mau bahas sesuatu nih gimana biar tim kita ini apa namanya misalnya untuk pengembangan daerah ini
Nah, kita harus ngobrol, kita harus meeting. Gitu. Nah, ketika ada acara kelas 3, ya, acara di atasnya, maka acara kelas 4 di bawahnya itu ditiadakan. Itu, ya. Sebaiknya acara di atasnya jauh-jauh hari memberikan informasi, tanggalnya, jamnya segala macam biar yang apa namanya, yang timnya dan para leadernya ini mempersiapkan. Oh, ini misalnya kayak hari ini, hari Senin jam 19 ini ada apa namanya live Zoom training gitu. Ya pembicaranya leader agensi Anda, ya kita mau bahas sesuatu. Yuk, berarti acara sharing-sharing tim yang lain tutup. Prospek di reschedule. Sorry ya, saya ada apa namanya meeting tim nih hari ini. Jadi saya apa namanya acara presentasi kita undur ya. Gitu. Ya, mundur 2 jam 3 jam nggak apa-apa kan gitu ya. Diundur biar kita bisa semua kumpul dan memberikan informasi mendapatkan informasi terbaru dari leader-leader kita. Ya, karena acara yang apa namanya acara yang kita tidak ikuti adalah acara yang paling penting. Bisa jadi kalau kita terlambat mendapat informasinya, kita akan kehilangan momentumnya. Itu. Kemudian acara yang kelas 2 di atasnya itu acara top leader, misalnya acara platinum, ya, titanium, crown, ya, yang sudah saling koordinasi membuat acara, ya. Nah, kemudian acara-acara yang kelas di bawahnya, acara kelas 3 dan kelas 4 itu tutup. Nah, ini ya. Ya, acara top leader misalnya Crown di satu apa namanya grupnya akan membuat sebuah training untuk under Crown tersebut. Nah, berarti semua acara timnya itu close semua. Ya, masuk ke dalam satu sumber, kemudian belajar bersama di situ. Nah, itu acara kelas 2. Di atasnya lagi adalah acara kelas 1, yaitu acara 3i Support System, di mana 3i Network membuat acara, ya kemudian bersifat wajib bagi yang kualifikasi. Nah, seperti ini, siapa sih yang kualifikasi? Semua member. Nah, artinya apa? Semua member, ya semua agent, ya kemudian semua bahkan nasabah pun bisa ikut acara ini, ya 3i Live Channel tentang leadership basic training. Nah, ini semua harus ikut, ya. Acara-acara di bawahnya, acara tim, ya, crown ke bawahnya itu harus tutup. Semua harus ke sini semua. Gitu. Jika acara-acara ini kita bisa ikuti dengan benar, ikutin step-stepnya, ya, Anda sendiri bisa apa namanya konsisten melakukannya, kemudian taat mengikuti aturannya, pasti ya mitra Anda juga akan taat teratur mengikuti sistem yang Anda contohkan, dan akhirnya organisasi bisnis Anda akan kuat. Ya, tapi kalau Anda coba main belakang, nah itu ya ada arahkan mitranya, itu loh hari Senin nanti malam jam 19.00 WIB apa namanya ada training dari 3i Support System, ya ayo datang semua, ya downline-nya datang semua, Anda nggak ikut, nah ini ya yang namanya hukum, ya hukum alam itu lihat nggak lihat itu pasti akan dibalas, itu akan berbalik, ya walaupun ada ngumpet-ngumpet gitu nggak ngikut, ya pasti dibalas karena sistem ini sudah otomatis duplikasi. Apa yang Anda lakukan pasti akan dilakukan oleh downline Anda, bahkan apa yang Anda pikirkan, ya baru mikir, ya itu akan terduplikasi ke mitra-mitra Anda. Itu pentingnya acara. Nah, kemudian ini tentang acara, ya. Nah, ada lagi tentang aturan-aturan yang lain, ya, yang nanti bisa dibicarakan bersama dengan para leader Anda bagaimana membuat sebuah aturan, ya, aturan leadership, ya, bagaimana tentang konsultasi segala macam, ya, agar kita sama-sama tertib seperti itu. Seperti satu lagi tentang bagaimana berkonsultasi.
Nah, ini saya alhamdulillah sampai sekarang handphone saya ini boleh dibilang jarang berdering. Ini jarang berdering, ada telepon masuk dari downline, apa namanya, jarang sekali. Bahkan mungkin bisa dibilang tidaklah 99,9% ya handphone saya tidak pernah berdering. Karena apa? Sistem konsultasinya itu sudah kita sepakati bersama. Medianya adalah chatting, ngetik gitu ya. Kemudian mengikuti jalur yang saya ceritakan tadi itu, begitu jalur leadership. Jadi downline ini hanya boleh konsultasi ke core leader satu level di atasnya ya, atau di atasnya lagi. Jadi hanya maksimal 2 level gitu. Kecuali kalau sampai level 3 itu jika terjadi masalah berat, nah itu boleh sampai ke atasnya. Ya, tapi kalau untuk mentoring hanya sampai level 1 di atasnya. Itu. Tujuannya apa? Nanti kalau core leader di satu level di atas saya ini tidak bisa menjawab, ya si downline ini nggak boleh nanya di atasnya, tapi core leader yang di atasnya ini harus nanya ke atasnya. Itu. Jadi tidak ada namanya overlap ya. Wah, downline nanya-nanya ke atasnya core leader nggak boleh. Kalau upline core leader ini nggak ngerti, ya upline core leadernya ini nanya ke atasnya. Nah, akhirnya apa? Dengan sistem seperti ini, semuanya akan belajar, dipaksa belajar, dan semuanya akan paham. Karena ilmunya itu sebenarnya ya itu aja. Cuman karena kemalasan, karena ketakutan, ya karena banyak alasan, akhirnya banyak leader-leader apa namanya itu membiarkan downline-nya ini bertanya ke upline-upline-nya. Gitu. Kalau di tempat saya hal ini larangan. Ada sih yang beberapa itu yang langsung nanya sama saya, tapi tetap saya paksakan untuk bertanya ke leader atasnya langsung. Ya, core leader atasnya. Ini ya dipaksa gitu. Karena sistem harus berjalan. Nah, dari situ akhirnya jaringan rapi, otomatis semuanya belajar, otomatis mereka mengambil perannya masing-masing, dan akhirnya mereka bisa mengambil 100% peran core leader upline-nya. Kalau downline kita sudah bisa mengambil 100% peran kita, otomatis kita sudah tidak punya pekerjaan lagi di jalur tersebut. Nah, kalau kita nggak punya pekerjaan lagi, otomatis kita bisa action lebih banyak lagi ke bawah. Ya, kita bisa membangun jaringan-jaringannya lemah, kita bisa fokus mentoring tim-tim khusus yang kondisinya agak bermasalah ya gitu. Karena kita sudah tidak direpotkan oleh tugas utama. Kita bisa memikirkan bagaimana membangun support system yang lebih besar lagi, lebih kokoh lagi seperti itu. Ya, intinya apa namanya? Kalau kita bisa membangun organisasi yang rapi pertama, ya tentang diri kita sendiri. Bahwa kalau kita ingin di bawah kita ini ada leader-leader hebat, ya hukumnya adalah bukan kita mencari core leader yang hebat, tapi pantaskan diri kita menjadi core leader yang hebat. Ya, tidak ada pilihan lain. Anda harus bertumbuh, Anda harus berkembang karena ini membangun sebuah organisasi bisnis yang memberikan omset miliaran, income ratusan juta. Tidak ada pilihan lain. Ya, Anda harus bertumbuh, Anda harus berkembang. Dan sebisa mungkin mitra kita ini tergantung dengan kita pertumbuhannya. Jangan sampai ada matahari. 2. Kalaupun ada, itu matahari yang bersusun. Ya, satu poros. Artinya siapa? Ya itu yang core leader itu. Ya, core leader upline yang bersusun ke atas. Ya misalnya saya, atas saya berarti Pak Sugiarto Kurniawan, di atasnya lagi ada Pak Ari Praptono, di atas lagi ada Pak Anjar, di atasnya lagi ada Pak Sarno, di atasnya lagi ada Bang Afrial, di atasnya lagi ada Pak Kuanjan. Nah, itu namanya satu matahari dalam satu poros. Ini. Ya. Itu yang harus kita ikuti. Ya, kita harus tahu urutan sampai atas sampai ke Pak Kuanjan, kita harus tahu. Ya, jangan sampai hilang.
silsilah jangan sampai hilang. Dan jangan sampai hilangkan silsilah. Itu penting ya. Karena nanti hukum tabur tuainya itu berlaku ya. Kita melakukan ini, kita akan dibalas ke bawah. Ini bisnis duplikasi. Tapi kalau kita ajarkan mitra-mitra kita sistem organisasi segala macam ya, agar kita mengikuti sistem leadership yang benar, otomatis semuanya akan rapi. Nah, terus mungkin ada yang nanya, Pak, tapi kan namanya orang ketemu orang ya, itu kan beda-beda. Bagaimana mengatasi sebuah konflik? Ya, itu wajar. Ya, saya juga bisa tidak sependapat dengan para upline saya. Nggak apa-apa gitu. Tapi yang pertama bahwa dalam sebuah leadership itu berbicaralah berkonsultasilah menggunakan yang dibicarakan adalah sistem. Ya, jadi tidak ada yang namanya, wah saya nggak suka, saya suka, nggak ada. Ya, manusia dengan manusia aja harus dijaga bagus, baik ya. Tapi kalau misalnya sistem atau strategi kita boleh berbeda pendapat, ya. Kalau bagi saya seperti itu nggak masalah, ya. Berbeda pendapat itu hak masing-masing karena ini bisnis masing-masing. Tapi yang namanya jalur leadership ini harus kita jaga hubungannya agar tetap baik. Itu. Ya, ini yang terakhir, dengan memahami dan menjalankan fungsi leadership oleh para leader, juga bersama-sama menjalankan aturan yang sudah disepakati, maka organisasi akan berjalan dengan rapi dan mendorong terbentuknya bisnis yang kokoh secara jangka panjang. Ciri-ciri leadership yang sukses, nah ini ya, ciri-ciri leadership yang sukses adalah terjadi delegasi tugas secara duplikasi ke level-level di bawahnya sampai 100%. Hingga tercipta sebuah bisnis yang autopilot. Ya. Jadi ketika saya join di Tri Network, ya boleh ditanyakan dengan Pak Sugarto Kurniawan, Pak Ari Praptono, ya Pak Anjar waktu itu yang ada ya. Saya minta 3 hal kepada beliau. Yang pertama, ajarkan saya bisnis 3i, ya semuanya tolong saya diajarkan. Insya Allah saya akan belajar dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan. Setelah lewat dari 2 bulan, saya akan berusaha tidak merepotkan bapak-bapak semua. Ini permintaan saya. Ajarkan. Gitu, ya. Yang kedua, tolong saya ditaruh di jalur yang paling lemah. Ya, Pak Sugiarto, saya minta saya taruh di jalur lemah, ya. Kemudian yang ketiga, tolong doakan saya, ya ini, tolong doakan saya agar saya bisa memberikan omset yang terbesar buat bapak-bapak semua. Itu, ya, itu akadnya. Jadi bahwa kita harus cepat beradaptasi dengan bisnis ini. Kita cepat segera ambil semua tugas upline kita yang berhubungan dengan jaringan kita hingga 100% upline kita ini tidak kita repotkan lagi. Itu. Kemudian kita ceritakan kepada downline kita dan mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka akan mengambil cepat ya tugas-tugas kita hingga sampai tugas-tugas yang harus kita bantu untuk mereka ya sudah tidak ada lagi. Sehingga misalnya kita kalau punya mitra si A gimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh, nggak usah Pak Arya, saya udah bisa semua. Pak Arya tenang-tenang aja. Gitu. Nanti kalau saya butuh apa-apa, saya akan tanya. Ya sementara ini saya nggak perlu butuh. Oke, saya tanya si B, ya leader jalur 2 saya. Gimana B? Kamu ada yang perlu saya bantu? Oh, tenang aja Pak Arya. Ya, duduk manis saja, semua sudah terkendali. Saya sudah bisa semua, ya. Leader-leader saya juga sudah tahu tugasnya masing-masing. Pak Arya duduk manis saja. Nanti kalau saya butuh apa-apa, saya akan tanya. Di jalur yang ketiga juga si C juga saya tanya gitu dan jawabannya sama. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan bisnis autopilot. Ya, bisnis autopilot itu bisnis yang pemiliknya jalan-jalan, tapi bisnisnya bisa tetap jalan. Itu.
ya. Jadi level tertinggi sebuah bisnis ada autopilot, tidak bisa memberikan passive income. Investasi memberikan passive income. Tapi kalau bisnis memberikan autopilot. Autopilot hanya kita mengontrol saja. Melihat, oh ya, sistem berjalan dengan bagus, leadership-nya berjalan dengan bagus, omsetnya juga aman, naik terus, posisi juga aman, naik terus. Gitu ya. Tentunya ya ini hanya bicara teori ya, teori ya. Tapi tanpa sebuah teori ya kita juga akan berjalan gampang. Prakteknya ya tidak semanis teori ini, tidak semanis teori ini. Tapi ya paling tidak kita punya gambaran ideal bahwa membangun bisnis ini visinya seperti ini, membangun organisasi ini visinya seperti ini. Artinya kita punya patokan, ya punya jalur. Insya Allah kalau kita bisa jalankan bisnis dengan jalur, kita bisa tahu rambu-rambunya, kita juga berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah terbukti sukses, ya, dan itu orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di jalur upline kita, ya, insya Allah ini jauh-jauh lebih mudah menjalankan bisnisnya, gitu. Ya, sampai di sini paparan saya. Nah, tinggal kita akan tanya jawab. Ya, saya kembalikan lagi ke MC. Bu Esther, Pak Frans, silakan. Baik, terima kasih Pak Arya, dahsyat sekali ilmu bisnisnya. Jadi teman-teman, ini serasa kita ada di seminar yang berkelas, tapi semuanya gratis ya. Dahsyat sekali ilmunya tentang leadership, ya hal-hal yang sangat basic, mengenal siapa upline, siapa leader kita, dan juga downline, dan juga cara-cara kerjanya. Intinya yang paling saya sukai tadi adalah ciri-ciri leadership yang sukses itu kita harus cepat beradaptasi ya. Mungkin ini juga bagus sekali supaya kita tidak ngerepotin upline atau leader-leader di atas kita. Sebisa mungkin, secepat mungkin kita bisa adaptasi, bisa belajar dan menjadi leader yang mandiri. Baik, Pak Frans, apakah ada yang sudah ada pertanyaan? Teman-teman silakan untuk bertanya, leader-leader yang ada kami buka ruang pertanyaan, tapi ingat, pertanyaan hanya seputar materi yang sudah disampaikan. Di luar daripada itu tidak kami bacakan, mohon maaf. Ya, silakan. Pak Frans, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, Pak Frans? Oke, mungkin dimulai dari saya, Bu Esther. Ya, silakan. Ya, untuk Pak Arya. Pak Arya, ilmunya tadi luar biasa, sangat menarik sekali, terutama juga untuk teman-teman yang masih baru, karena memang itu semua menurut saya juga sangat penting, mengenal hierarki, pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Arya, mungkin ini juga bisa mewakili beberapa kawan-kawan yang mungkin bertanyanya sama. Kita pegang tiga generasi ke bawah begitu Pak Arya ya. Artinya bagaimana kita tadi Pak Arya mengatakan mengambil alih tanggung jawab sehingga tidak ngerepotin upline dalam tanda kutip begitu. Ya. Nah, namun kadang situasi di lapangan antara kita memberikan delegasi tersebut, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab supaya mereka bisa handle, sejauh mana nih Pak Arya kita bisa benar-benar memberikan delegasi tersebut, karena terkadang memang mungkin merekanya mau begitu, tetapi mungkin kapasitasnya belum siap, sehingga kalau kita biarkan ya malah bisa kontraproduktif begitu. Gimana Pak? Ya, pertanyaan luar biasa. Jadi gini, salah satu prinsip dalam saya menjalankan bisnis itu jangan pernah menjadi leader yang baik kalau saya, tapi jadilah leader yang benar. Gitu. Artinya apa? Salah satu kelemahan leader yang baik adalah memanjakan mitranya. Itu kan baru baru kalau-kalau. Bapak nanti kalau tak kasih delegasi ini, wah jangan-jangan ntar begini Pak. Nah, jadi sama kalau-kalonya itu udah membuat ngerem gitu. Kalau saya enggak, ya langsung aja kasih delegasi. Kamu mampunya apa? Yang sederhana. Ketika sudah mereka join, kita kasih target apa? Ya. Sponsor 3 langsung lisensi AJI. Tanggung jawabnya nanti kamu harus bisa submit. Gitu. Duh Pak, saya belum bisa submit, belajar. Gitu. Nanti kalau kamu sudah bisa submit, ya, ketika saya dapat closing orang, ketika saya mau spill over ke jalurnya dia, ya, kamu harus submitin.
saya nggak mau submit. Gitu. Berikan tanggung jawab, percayakan. Nah, nanti kita pantau. Gitu. Pantau mentoring ya, pantau jika terjadi kesalahan kita luruskan. Ya kayak orang naik sepeda aja, anak kecil berjalan sepeda ya, dorong gitu ya. Tapi sekali-kali lepas. Ya. Habis itu pegang lagi, lepas lagi, pegang lagi, nanti dia akan jalan. Gitu. Tapi kalau kitanya belum apa-apa udah takut-takut sama kalau-kalau, akhirnya kita memanjakan leader di bawah kita, akhirnya semuanya akan ngerepotin kita. Autopilot nggak jadi. Ya, seperti itu, Pak. Oke, baik, luar biasa. Artinya kita juga harus berikan tanggung jawabnya bertahap, nggak bisa sekaligus ya Pak Arya ya. Ya, Nanti betul. jatuh babak belur malah kalau sekaligus. Ya. Oke, baik. Bu Esther, ada pertanyaan dari forum? Ya, ada nih Pak. Dari Pak Iqbal. Nah, teman-teman mohon untuk menuliskan nama dan juga kalau ada posisi atau lokasi tempatnya di mana, misalkan France, Jakarta, boleh dituliskan supaya enak juga ya dibaca ya. Baik, Pak Arya, ada satu pertanyaan dari Pak Iqbal. Tadi Pak Arya menyampaikan harus bisa komunikasi 3 lapis ke bawah dan ke atas. Tolong dijelaskan yang dimaksud level itu sesuai struktur, hierarki, atau sesuai posisi, Pak. Terima kasih. Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi gini, kita nggak melihat hierarki. Kita bicara leadership, artinya dan bicara core leader, artinya orang yang memiliki kapasitas. Ya, core leader adalah orang yang aktif. Berarti pertama kapasitasnya adalah orang yang aktif, gitu. Ya, kemudian orang misalnya upline ya, kita mau belajar dengan upline ya. Kita cari upline yang aktif dulu, jangan asal upline. Gitu. Kalau asal upline ya nanti susah ya. Jadi carilah upline yang aktif, itu yang disebut dengan core leader. Nah, carilah upline yang posisinya itu di atas kita. Ya, misalnya saya member baru, agent. Ya, di atas kita ya, ini ada sponsor kita. Kalau sponsor kita sama-sama levelnya agency, nah berarti kita belajar bareng. Belajar bareng ya dengan core leader di atasnya yang posisinya minimal tim agensi. Tujuannya apa? Yang namanya udah pernah posisinya udah sampai tim agensi, berarti sudah tahu ngerasain tim agensi, sudah tahu caranya jadi tim agensi. Nah, mereka bisa ngajarin mitranya untuk jadi tim agensi. Sesederhana itu. Ya. Kemudian kalau naik tim agensi, ya. Kemudian kalau upline-nya sama-sama tim agensi, berarti belajar bareng dengan core leader aktif di atasnya yang berposisi leader agensi. Tujuannya apa? Biar bisa gimana caranya kita sampai ke posisi ke leader agensi. Belajar orang yang berposisi leader agensi dan terbukti leader agency, nah dia pasti akan bisa mengajar gimana caranya sampai ke leader agency, seperti itu. Nah, tuh, dan jangan kaku ya, jangan kaku. Upline saya ini, posisinya kok ini. Nah, terus saya harus ke atasnya, berarti saya nyelip dong, nggak nyelip. Belajar bersama, karena nggak mungkin sama-sama tim agensi ngajarin gimana caranya jadi leader agency. Ya, karena dia belum pernah ngerasain rasanya leader agency gimana. Yang bisa ngajarin ya leader agency beneran. Gitu. Artinya tadinya sama-sama itu akhirnya belajar bareng. Kemudian kalau nyelip, ya otomatis biarkan downline Anda belajar ke atasnya. Ya, malah syukuri aja. Wah, downline saya ini udah lebih kenceng. Gurunya udah ganti ya, core leader gurunya udah ganti. Itu ya, lepaskan saja ke atas ya. Dia berguru dengan orang-orang yang yang sudah terbukti sampai dengan posisinya seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Olista Inanta. Mudah-mudahan ini benar ya, ibu-ibu ya. Pertanyaannya Pak Arya, bagaimana cara menghadapi downline yang berdiri sendiri keluar jalur lepas dari 2 upline di atasnya? Mungkin artinya mandiri tapi tidak membangun komunikasi aktif dengan core leadernya begitu. Ya, itu. Jadi ada 2 ya, ada 2. Kita punya downline yang berprestasi. Mau tidak mau kan berarti mentoringnya itu kan dengan core leader yang di atasnya, karena kita sudah nggak sanggup. Ya, bukan kapasitas kita. Saya
leader agency, downline saya sudah brown, nggak mungkin kan seorang leader agency ngajarin brown gimana caranya jadi silver, kan gitu. Kapasitasnya sudah berbeda, kan gitu. Nah, kita harus membiarkan downline kita ini belajar dengan upline kita yang posisinya sudah silver dan harus terkoneksi silaturahmi itu, ya. Itulah yang saya bilang orang tua sama anak itu jangan putus. Nah, itu terjadi harmoni nantinya. Nah, tapi ya jika ada mitra kita yang ada dua nih, posisinya sudah naik, ya dia memutuskan semuanya atau belum apa-apa udah mau mutusin. Itu ya. Bagi saya, ya saya juga kan pernah merasakan seperti itu. Ya, saya berprinsip gini. Ya, saya akan berlari bersama para pelari. Itu. Artinya orang-orang yang mau lari bareng sama saya, ayo lari bareng, ayo jogging bareng. Yang nggak mau, ya sudah biarin aja. Ya, saya punya downline yang dia maunya lari sendiri, nggak mau diatur. Ya saya doain aja, ya Allah, semoga ikhtiar mitra saya ini diijabah, rezekinya lancar, omsetnya besar, toh omsetnya buat saya juga, gitu ya. Itu berprinsipnya seperti itu aja, nggak apa-apa, malah enak, nggak ngerepotin, nggak perlu dia konsultasi, nggak perlu timnya ada apa-apa lapor sama saya, kan gitu, ya. Itu. Doain aja biar sukses mitranya. Kita fokus sama yang mau lari dengan kita, oke? Oke, baik. Mungkin Bu Esther ada lagi pertanyaan yang lain? Mikrofonnya, Bu. Ya, baik Pak Frans, Pak Arya, ada lagi nih satu pertanyaan dari Muhammad Sukri. Oke. Bagaimana caranya membina agen yang karakter, prinsip, dan tingkat SDM serta latar belakang yang berbeda-beda sehingga bisa satu visi dan misi dalam menjalankan bisnis 3i Networks, Pak? Oh ya, nah itu yang tadi saya bilang ya. Di bisnis network ini latar belakangnya pasti berbeda-beda kan gitu, dan tingkat pendidikannya juga beda-beda. Akhirnya daya penalarannya itu juga beda-beda, dan cara paling mudah untuk mengendalikan tim kita itu dengan sebuah sistem, ya, sistem kesepakatan, sepakat aturan main begini. Nah, dengan terjadi kesepakatan, otomatis semuanya akan berkomunikasi secara sederhana semua, menggunakan bahasa sistem seperti itu. Nah, dengan nggak bakal terjadi debat-debat ya, seperti itu Pak. Ya, buatlah sebuah sistem atau kesepakatan gitu. Oke, ada pertanyaan dari Jakarta nih Pak Arya dari Pak Dodi Bronze Agency. Bagaimana awal mula untuk membenahi sistem leadership yang sudah terlanjur tidak sesuai secara sistematis? Berarti sudah terlanjur berantakan ya? Iya, seperti yang dikatakan Pak Arya tadi, memberikan delegasi pada masing-masing co-leader, namun yang sebenarnya di lapangan tidak terjadi demikian. Kebanyakan mitra langsung bypass ke upline tertinggi, dan saat terjadi kesalahan pada mitra atau leader tersebut, barulah co-leader ditegur. Sementara co-leader tidak mengetahui sama sekali. Nah, ini bagaimana memperbaikinya yang udah terlanjur nggak sistematis nih, Pak? Ya, yang saya bilang tadi prinsipnya adalah saya berlari dengan para pelari. Artinya yang mau lari sendiri ya silahkan, yang yang mau jalan ya silahkan, yang mau ngesot ya silahkan gitu. Jika sudah terjadi kekacauan ya yang langkah pertama adalah melakukan pemetaan. Ya, siapa pelarinya, siapa yang mau lari sama saya, siapa yang nggak mau, siapa yang mau berhenti, petakan orang-orangnya. Selanjutnya ya, kumpulkan orang-orang yang mau berlari, fokus saja sama dia. Itu. Yang nanti mentok mau balik lagi silahkan, yang mau itu ya silahkan, seperti itu aja. Karena membuat orang yang tidak sevisi atau tidak mau melangkah bersama untuk jadi melangkah bersama bareng itu membutuhkan energi yang besar. Ya, daripada energi itu dibuang untuk ke situ, ya sebaiknya kita untuk yang mau lari aja. Itu nanti malah bisa lebih cepat lagi gitu. Dan jika terjadi teguran ya, misalnya ada mitra-mitra yang sudah menyimpang seperti itu tapi tidak mau dikendalikan dan melakukan kesalahan, ya bilang aja, lapor ya, saya sudah berusaha mengendalikan gitu. Tapi kalau dia nggak mau dikendalikan, ya terserah,
para leader, terserah perusahaan kan gitu. Ya, itu. Karena saya nggak punya kuasa apa-apa karena mereka bukan karyawan saya. Nggak mungkin saya pecat downline kan, nggak mungkin. Gitu. Ya, yang penting kita melakukan hal-hal yang benar dan kita berlari dengan orang-orang yang mau melangkah benar saja. Sudah itu aja udah cukup. Ya, perusahaan atau leader juga ngerti dan masalahnya juga sama. Mereka juga pasti punya orang-orang yang sama karena masalah bisnis network itu sebenarnya semua orang merasakan masalah yang sama gitu. Hanya bedanya yang satu sudah berpengalaman, jadi mereka do and don't-nya sudah paham gitu. Ya, cara menanganinya mereka sudah paham karena sudah tahu lebih dulu, bukan lebih pinter ya. Di sini nggak ada orang yang lebih pinter atau lebih jago, enggak. Adanya orang yang lebih tahu dulu kan gitu. Ya, daripada yang lain. Nah, yang lebih tahu ini ayo kita saling belajar bersama seperti itu. Oke, baik, luar biasa Pak Arya, jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman juga bisa belajar ya. Yang lain yang bertanya sepertinya ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bacakan karena sudah terjawab sepertinya, seperti tadi Pak Arya sudah menjawab tentang bagaimana untuk memilih orang-orang yang mau berlari ya berlari bareng. Jadi artinya yang tidak mau mengikuti sistem ya teman-teman yang bertanya bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak mau mengikuti sistem, mungkin jawaban itu bisa ya Pak Arya ya. Ya, betul. Oke, Sama saya seperti ini, next. saya kasih ini dulu. Paparmu saya ingat ya. Ya, Saya silakan. seperti ini, mendelegasi ya, seperti mitra saya, yang ini masalah semua orang ya, termasuk masalah saya dulu ya, bicara di atas panggung. Gitu. Saya sebenarnya tidak punya ilmu public speaking ya, makanya saya kalau ngomong ya datar-datar aja gitu. Tapi saya lebih mengedepankan mental gitu, bahwa misalnya ada satu leader saya, mereka bilang, Pak, saya ini nggak bisa Pak, ngomong depan panggung itu saya nggak bisa gitu, ngelihat panggung aja udah gemeter kan gitu. Gimana ini kan gitu. Saya bilang gini, kamu pengen jadi crown nggak? Pingin Pak, bayangin jadi crown itu ngomongnya di depan ribuan orang. 1.000, 2.000 kan gitu. Jangan sampai nanti kalau kamu jadi crown ya naik panggung pingsan masuk ambulan kan nggak lucu kan gitu. Artinya ayo ya nggak ada, saya nggak bisa bantu apa-apa gitu. Yang bisa ya kamu lakukan saja, udah ngomong sama orang ya, ngomong itu nggak penting benar atau salah, toh orang nggak ngerti ya. Tapi kalau ngomong itu nanti depan orang-orang itu ya hanya masalah jam terbang saja ya, ketika kamu sudah jalan nanti udah ngomong ya sudah nanti lupa sendiri, nanti lama-lama bisa biasa gitu. Terus ada nanya lagi, Pak ada pesan-pesan khusus nggak Pak? Ada, apa? Jangan lupa pakai kacamata sama pakai jas. Ya itu ya, cuman udah jalan aja gitu. Artinya di bisnis ini tidak ada yang namanya Anda terus belajar doang dengan sepenuh teori. Enggak, ya harus nyemplung kan gitu, harus praktek, harus melakukan seperti itu ya. Delegasi itu harus gitu. Ada sebuah teori ya, bagaimana cara nih ajarin orang berenang, ceburin ya, tongkrongin. Nanti kalau dia tenggelam sedikit kita angkat ya, sudah dapat napas lepasin lagi. Ya dia kelap gitu, naik kan gitu, kelap kayaknya kelihatan angkat gitu ya, lepasin. Nah gitulah ya. Melakukan delegasi itu seperti itu ya, kayak ngajarin renang, kayak ngajarin sepeda seperti itu. Sesederhana itu. Ya silakan lanjut. Oke. Ya baik. Ya Pak Frans lah. Ya, oke Pak Arya, tema kita malam hari ini memang bicara kepemimpinan dasar di dalam membangun bisnis jaringan yang kuat itu tidak luput dari masalah karakter dari orang-orangnya yang memang berbeda-beda seperti tadi Pak Arya bilang, Pak Arya. Dan seringkali masalahnya antara dua hal, kalau memang idealnya tadi katakanlah 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah kadang-kadang 3 ke atasnya ini atau 3 ke bawahnya ini terjadi karena mungkin ya upline-nya nggak tahu siapa, atau mungkin tahu upline-nya mungkin terjadi konflik Pak Arya. Nah, ya memang sih kita berlari dengan orang-orang yang mau berlari begitu ya. Nah, cuman kadang-kadang yang terjadi adalah orang-orang tersebut memang mau berlari, tetapi karena ada konflik tidak bisa berlari bersama nih Pak Arya. Nah, bagaimana mungkin Pak Arya bisa menanggapi situasi ini Pak? Baiknya seperti apa? Dari dua sisi Pak ya, kalau bisa dari sisi upline sama dari sisi downline. Ya, kalau tadi saya udah menjawab dari sisi upline ya. Gitu. Makanya gini, jadi
ini untuk perbaikan berikutnya ya, yang kacau-kacau. Nah, ini apa namanya treatmentnya nanti. Ini untuk kedepannya. Jadi kalau apa namanya dalam bisnis itu, network itu ketika sudah punya downline banyak, itu akan terjadi masalah. Nah, ya tinggal bagaimana sih manajemen masalah itu? Ya kita harus punya suatu budaya bersama, budaya tim bersama. Bagaimana menghadapi masalah? Jadi kalau ada masalah besar, ayo kita kecilin. Ya, kalau ada masalah kecil, ayo kita hapuskan. Gitu. Karena masalah kita cuma satu. Ya, Anda belum jadi kron, Anda belum punya penghasilan minimal 200 juta per bulan. Itu masalah utama. Yang lainnya nggak masalah. Setuju nggak? Nah, kalau setuju, oke, yuk. Masalah besar kita kecilin, yang kecil kita lupain. Berdamailah dengan masalah. Karena hidup ini sudah penuh masalah. Tapi masalah utama adalah belum jadi crown gitu. Oke, deal, deal. Nah, kalau budaya ini sudah terjadi, ya orang akan bisa lebih berdamai dengan para upline-nya, para downline-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau saya tidak terima curhat. Gitu ya, mau curhat apa? Sorry, saya nggak terima curhat. Gitu. Kamu tanya bisnis saja, saya jawab. Gitu. Tapi kalau curhat, saya enggak. Ya, karena apa? Bicara bisnis, bicara sistem, bicara teori, bicara apa namanya, bukan sesuatu bicara yang suka tidak suka, tapi sudah ada pakem-pakemnya, enak ya, sudah tersistem. Gitu. Makanya hindari bicara curhat. Gitu ya. Kalau bicara curhat, waduh, repot ya. Gitu. Nah, dengan pola-pola seperti ini, otomatis ya gesekan akan lebih kecil. Oh ya, yang ketiga, kalau ngumpul itu jangan lebih dari 2 jam. Nah, karena 1 jam pertama itu ngomongin kabar, 1 jam kedua ngomongin bisnis, ya 1 jam berikutnya ngomongin orang. Nah, jadi hindari ngomong lebih dari 2 jam. Ya itu, udah. Nah, makanya ya dengan sedikit ngobrol, kemudian ngobrol apa yang penting dan apa yang perlu. Nah, itu akan menghindarkan konflik juga antara downline dan upline seperti itu. Ya. Nah, terus Yes. nih apa ya kalau masalah Pak, kalau yang masalah gimana? Ya udah doain aja. Yang penting ke depan kita tata. Ya, yang masalah kalau mereka ngelihat channel ini, ya acara ini, mereka sadar, ayo mereka akan berusaha pasti berdamai ya. Nanti kalau enggak nanti lebaran lah, maaf-maafan, nanti kita mulai dari baru. Oke ya. Silakan. Ya, baik. Dahsyat Pak Arya. Nih Pak Arya ada 2 pertanyaan menarik yang masih Baik. nyambung dengan tadi jawaban yang tadi. Nah, ini ada 2 pertanyaan, tapi saya akan rangkum jadi satu dari Ya. Ruben Timika dan juga Rido Mataram NTB. Ini ingin bertanya tentang ada 4 tipe manusia, Pak. Ya. Sanguin, korelik, dan flekmatis, melankolis. Sekilas tadi saya dengar menurut networking gimana cara menghadapi 4 tipe tersebut. Nah, ini nyambung lagi nih Pak pertanyaannya. Mohon diberikan pencerahan oleh Pak Arya apa saja karakter leadership yang harus dimiliki sebagai seorang pembangun jaringan networking. Oke. Jadi kalau kita bicara sistem, ya leadership itu bicara sistem. Kalau saya, nah sistem itu berarti lebih sederhana lagi. Kita nggak perlu memandang karakter dia apa, mau korelis, mau sanguinis, ya mau plekmatis, ya mau apa kek nggak penting. Nah bicara leadership berarti bicara sistem, bicara aturan main, dan kita sama-sama berjalan di atasnya. Beda dengan apa namanya bagaimana kalau kita mengikuti wah kalau ketemu sama orang korelis saya harus begini, ketemu sama sangat saya begini ya. Itu ilmunya jadi kebanyakan, nanti actionnya jadi susah karena semua orang itu kan belum tentu yang tadi dibilang kan mempunyai kapasitas yang sama, latar belakang yang sama, untuk mempelajarinya saja butuh waktu apalagi prakteknya. Jadi menurut saya tidak praktis ya mengendalikan orang ya seperti perusahaan. Perusahaan karyawannya 10.000, gimana ngendalinya? Pakai peraturan. Udah cuman itu. Perusahaan nggak mau peduli. Mau model kamu model apa, ya sudah, nggak penting. Yang penting peraturannya jam 7 masuk kan gitu. Telat potong gaji, ya itulah ya. Mengatur orang dengan sistem. Nggak perlu memahami karakter. Beda dengan bagaimana mempengaruhi orang lain. Ya, itu apa namanya
strategi marketing. Nah, itu kita harus belajar ya. Tapi kalau di leadership ya itu lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi. Seperti itu, Pak. Kendalikan dengan Baik. sistem. Ya, baik Pak Frans, silakan. Oke, kita durasi mau sampai jam berapa nih Bu Esther? Masih seru sih ya, masih seru dengan pertanyaan. Mungkin kita berikan 10 menit lagi ya Pak ya. Oke, boleh. Karena memang ini topik yang seksi ya. Jadi pertanyaannya nggak habis-habis Pak Arya, ada bervariasi, dan ketika saya baca-baca di kolom chatroom ini senyum-senyum sendiri juga sih. Ya, saya memberikan materi memang durasinya sengaja tidak banyak ya. Itu paling nggak cuma setengah jam. Tujuannya saya memang memberikan ruang bertanya karena ilmu yang sebenarnya itu ya ilmu yang di lapangan. Ilmu yang di lapangan itu lebih efektif kan nanti ditanyakan. Nah, karena kendala asli kan kendala yang di lapangan itu. Makanya saya pasti memberikan ruang yang lebih banyak untuk tanya jawab ketimbang membahas teori. Itu teori itu hanya untuk dipelajari dan dicatat, tapi prakteknya di lapangan. Makanya saya memberikan sangat banyak waktu untuk tanya jawab. Biar nanti acara selesai itu udah plong semua gitu. Ya, memang kebanyakan yang saya lihat dari pertanyaannya ini adalah ada beberapa kategori yang sifatnya teknis, menanyakan gimana caranya untuk bisa membangun komunikasi misalkan. Tapi ada juga yang sifatnya lebih ke emosional, Pak Arya. Mungkin karena punya luka-luka batin dengan dengan atasnya atau dengan bawahnya. Ya kan? Ya. Ya itu obatnya, berdamailah kan gitu. Ya. Harus ada perdamaian ya Pak ya. Iya, nggak ada. Rekonsiliasi. Ini kan sambil kita ngobrol nih kan ceritanya kan gitu. Jadi kadang gini, ya orang menjalankan bisnis ini awalnya ini punya impian yang jelas nyata kan gitu. Tapi di tengah jalan masalahnya itu bukan pada bisnisnya. Kebanyakan yang bikin mereka tumbang itu malah hanya masalah komunikasi dengan upline-nya sama downline-nya itu. Makanya syarat pengen sukses itu 2 ya. Jangan baperan, jangan cemen. Udah itu aja ya. Cemen apa? Dikit-dikit mentalnya down, begini-begini ditolak orang down, itu cemen. Baperan itu ya ketemu sama orang itu apa baper gitu. Orang nggak ngomongin rasanya diomongin kan gitu. Kan susah kan gitu ya. Kalau orang-orang cemen sama baperan itu udah pasti susah lah hidupnya. Gitu. Orang lewat aja dia baper kan udah susah. Ya. Itu prinsip sukses. Ya, tapi memang sih ujung-ujungnya kita berlari dengan orang yang mau berlari, sampai akhirnya bisa ketemu dengan 3 yang di bawah yang mau berlarinya seirama gitu ya Pak Arya ya. Betul, bisnis ini gampang banget kok. Ya Allah ya, nih sampai ya Allah itu. Ya, masalahnya yang memperumit itu diri sendiri gitu. Bayangkan, sistem 3 jalur, kita cari satu aja tiap jalur. Satu orang core leader yang serius, yang nggak cemen, yang nggak baperan, yang mau kerjasama, lari bareng. Oke, dapat 1. Ya, kemudian mereka melakukan yang sama, 1, 1, 1, kan gitu. Ya, dapat. Ya, kemudian mereka itu kita bina jadi TA, jadi LA, jadi bron, ya. Bron kita silver kan gitu. Ada 7 bron kita crown. Sesederhana itu, nggak usah mikir yang lain. Udah. Otaknya udah diinstal itu aja. Nah, kalau instalnya gitu, otak sama ototnya udah mau berdamai. Iya, iya. Artinya begini Pak Arya, ini menimbulkan pertanyaan lanjutan nih Pak Arya. Artinya memang pertama kita harus menyadari memang nggak bisa semua orang juga kita pegang begitu ya Pak Arya ya? Iya, kalau saya sih bukan orang yang berpikir bagaimana semua sukses, gimana caranya orang senang dengan saya. Kalau saya kan bukan orang yang baik kan gitu, jadi saya nggak pernah mikir gitu. Saya orang yang berusaha menjadi benar, artinya realistis bahwa apa namanya nggak semua orang harus suka sama saya, nggak semua orang harus sepemikiran dengan saya gitu. Dan ini bisnis Anda dan ini kalau yang saya pegang ini bisa ya kan gitu. Ya terserah kan gitu. Jadi ya santai lah kan gitu, damai aja. Dan terkadang Pak Arya, terkadang orang yang kita sponsori kan bukan orang yang berlari sama kencang dengan kita. Artinya tidak masalah dong ya kalau kita istilahnya memegang kedalaman dan mungkin ada suara-suara di luar sana yang mengatakan diajak tapi tidak sudah direkrut begitu tetapi tidak jadi. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Arya? Yang jadi malah bawahnya.
Ya sudah hukum alam kan seperti itu. Pak Fran kalau punya 10 bibit pohon mangga pasti pasti akan dibina 10 pohon mangga itu, kemudian nanti yang tumbuhnya lebih bagus pasti akan mendapatkan perhatian dan perawatan yang berbeda kan gitu di antara yang lain. Itu cara petani yang benar. Bahkan kalau petani-petani padi itu sebelum mereka semai ya bibitnya pasti dipilih-pilih mana yang terbaik kan gitu. Yang terbaik itu akan ditanam, akan mendapatkan perawatan. Nah, yang nggak baik gimana? Ya, yang nggak baik tidak ditinggalkan, tapi suruh dia beradaptasi. Karena ini bisnis miliaran, bos. Gitu. Kita nggak bisa dia bilang, Pak saya nggak bisa rekrut orang. Ya gimana rekrut orang? Nggak bisa rekrut orang, gimana mau sukses gitu. Kamu adaptasi dong, belajar dong rekrut orang gitu ya, belajar dong tuh. Seperti itu. Luar biasa. Oke, baik Bu Esther, ada lagi? Ada nih Pak, satu pertanyaan dari Tangerang Pak. Ya. Bagaimana membangun mental downline agar bermental pemimpin atau leader? Oke, ya. Mental cara membangunnya ya dengan cara dipaksa gitu. Saya pernah punya pengalaman lucu ya. Satu mitra saya itu ada acara, dia ngumpulin orang banyak gitu, kemudian dia bilang, dulu waktu saya masih posisi ya belum crown ya, masih silver atau apa gitu, nah, saya suka memaksa mereka memiliki mental baja gitu. Pak Arya nanti datang ya, ya saya datang gitu, insya Allah saya datang, kalau nggak ada halangan saya datang. Saya udah ngumpulin nih Pak, 20 orang, Pak Arya datang ya, ya gitu. Ya udah ngumpulin orang, ya pas waktunya itu, ya pas waktunya acara, ya saya hubungin leader saya, maaf ya saya nggak bisa datang gitu. Katanya, ya Allah, katanya, gimana Pak Arya? Udah kamu ngomong aja ya gitu. Ya tapi saya nggak pernah, udah coba aja, ini udah takdir kan. Siapa tahu ini takdir kamu jadi crown ya. Akhirnya praktek ngomong depan orang banyak kan gitu. Nanti kalau orangnya nggak closing gimana? Tenang ya, namanya belajar kan gitu, nggak usah mikirin closing. Yang penting lakukan gitu. Ya, nanti mental itu akan terbentuk. Nah, seperti itu. Jangan dikit-dikit leader ya. Nanti kalau saya posisi ini saya akan ngomong banyak orang ya gimana? Nggak mungkin kalau nggak pernah memulai ya di posisi crown pun kalau nggak pernah ngomong di depan 5 orang, posisi crown juga nggak bisa ngomong depan orang juga gitu. Posisi nggak ngaruh ya. Jam terbang yang ngaruh dan jam terbang itu harus ceburin gitu. Ya, jadi saya termasuk raja tega juga untuk melatih mental mitra-mitra saya. Seperti itu ya. Iya, ada lagi Bu Esther? Seru banget. Saya rasa cukup Pak. Karena sebenarnya ini pertanyaannya masih mutar-mutar kembali di pembahasan awal ya tentang bagaimana untuk membangun leadership yang baik dan juga menghadapi orang-orang dengan berbagai karakter. Sebetulnya sudah dijawab tadi oleh Pak Arya. Tinggal teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silakan nanti simak lagi ya untuk offline. Nanya nih, penjelasannya belum adil nih, gimana menyadarkan leader tidak edukasi yang baik, jangan downline. Ayo Pak, ditanya Pak. Nggak apa-apa saya jawab. Yang mana tuh Pak? Nggak kelihatan pertanyaannya. Sebentar, tadi nongol di chatnya saya. Oh ya. Aduh. Pak Sinyo ya. Nah, penjelasan belum adil. Gimana menyadarkan leader yang tidak edukasi yang baik? Ya, jangan downline. Nah, ini ya. Saya jawab ya. Jadi gini, ini bisnis Anda. Ya, oke. Jadi bisnis Anda itu adalah semua keputusan di tangan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, leader adalah manusia. Dan jangan berpikir bahwa Anda mempunyai leader seorang malaikat yang nggak pernah berbuat salah. Gitu, ya. Leader manusia pasti melakukan kesalahan. Ya, saya juga walaupun sudah crown, ya saya bukan ngomong ini karena saya melakukan ya. Ini adalah teori. Ya, teori yang sebagian sudah saya jalankan. Itu. Nah, sebagian mungkin belum, ya masih berupa teori kan gitu. Kemudian saya juga bilang bahwa saya ini manusia. Jadi tidak luput dari kesalahan dan kelalaian gitu. Makanya belajarlah dari hal-hal yang menurut Anda baik untuk Anda. Dari saya. Ya, dari omongan saya ini ya pasti ada yang menurut Anda baik,
ada yang enggak gitu. Ambil aja yang baik. Ya, ya alangkah anehnya jika Anda ini punya 12 kron, ya kalau Anda belajar baiknya saja, ya, dan meninggalkan buruk-buruknya saja, kemudian yang baik itu Anda pakai, kemudian Anda duplikasikan ke bawah gitu, ya, mosok sih Anda nggak bisa jadi kron yang lebih baik daripada kami, nggak mungkin kan, gitu, ya. Jadi sama seperti perkataan guru saya, ini bukan perkataan saya, guru saya punya seorang mentor miliarder, dia bilang gini, ya, saya waktu miskin dulu, ya, sama guru miliarder saya dibilang gini, ini kamu belajar dengan para miliarder, ya, jangan kamu lihat orangnya dan sifatnya, jangan, ya, sejelek-jelek orang itu dia sudah terbukti menjadi miliarder, dan sehebat-hebatnya Anda itu masih teori yang masih potensi. Gitu. Jadi berdamailah dengan mentor Anda, berdamailah dengan guru Anda, duduk, diam, dengarkan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sudah selesai, nggak usah didebat. Kamu bakalan kalah. Karena apa? Kamu belum terbukti kalau dia udah bukti jadi miliarder. Itu kata-kata yang di dalam otak saya itu terngiang terus. Gitu. Dan sampai sekarang ya saya tidak pernah berdebat tentang sebuah teori apapun kepada para mentor saya. Karena saya hanya butuh ilmunya dan saya ambil yang kira-kira cocok dengan saya. Gitu. Ya, tapi saya tidak mau berdebat, ya suksesnya saya bagaimana saya. Gitu. Ya, jadi saya tidak pernah menuntut upline leader saya untuk melakukan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ya, saya berdamai saja. Seperti itu, ya. Nanti kita akan menemukan yang terbaik. Gitu. Kalau nuntut suksesi kita bagaimana si upline ini harus merubah merubah karakternya, merubah kondisinya, wah ya kita nggak bakal sukses. Uang sukses kita tergantung sama upline kan gitu. Ya sukses kita yang tentukan, kita yang kendalikan. Ya apa yang kita butuhkan, kita cari, kita ambil dan kita bagi ke mitra-mitra kita. Begitu ya. Itu jawabannya. Wow, dahsyat sekali ya. Ya. Ilmunya malam ini kebanyakan di YouTube Pak, komentarnya adalah ini seperti kita sedang makan steak, isinya daging empuk semuanya Pak. Karena ini memang yang dibutuhkan ya untuk di bisnis ini kan ya leadership itu ya hubungan ya. Jadi kita tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang ya, termasuk upline, downline, leader. Yang penting kita tetap ikuti sistem seperti yang Pak Arya katakan bahwa leadership itu bicara tentang sistem. Ya sistem itu ya aturan main. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikutin aturan mainnya. Sehingga semuanya teratur dan bisa tercipta harmonisasi yang indah. Nah itu sebagai salah satu kesimpulan dari saya. Dari Pak Frans, bagaimana Pak Frans? Ya, yang saya dapat malam hari ini adalah kita harus mau bekerja keras untuk menemukan pelari yang sama. Karena kalau kita mengharapkan orang yang berjalan untuk berlari secepat kita berlari, ya ujung-ujungnya berantem. Ya, jadi kita harus menemukan pelarinya dulu ya. Kita harus mengerjakan tanggung jawab kita, mengambil alih tanggung jawab tersebut dan membangun tim sesuai dengan kecepatan yang memang ujung-ujungnya kita pasti akan menemukan. Dan saya rasa itu yang esensi yang saya dapatkan malam hari ini dari Pak Arya, bahwa kalau kita mau membangun bisnis ini sesuai dengan maunya kita, kecepatan kita berapa, carilah orang yang sama cepatnya dengan kita, maka otomatis semua masalah akan tuntas. Tetapi sebaliknya ketika kita berusaha membuat orang lain secepat kita, ya itulah awal dari masalahnya terjadi begitu. Baik, dari saya mungkin itu Bu Esther ya. Apa kita close ya, karena sudah lebih dari durasi begitu? Ya cukup banyak pertanyaan, tapi kurang lebih sama saya lihat ya. Ya boleh Pak Frans, kita bisa close, dan mungkin sebelum kita close kita bisa berikan aplaus ya untuk leadership training yang dibawakan oleh Pak Arya Setiaki. Dahsyat. Dan Pak Arya sebelum menutup, mungkin Pak Arya juga bisa memberikan closing statement yang akan memberikan penguatan, semangat untuk bagaimana di new normal life ini kita bisa fight lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, baik. Jika sebuah pesawat terbang itu jatuh, maka ada dua penyebabnya. Ya,
Pertama human error, yang kedua technical error. Ya, jadi human error itu kesalahan karena pihak dari manusia, dan yang kedua adalah kesalahan dari sistem. Nah, leadership ini adalah membangun sistem. Artinya kalau kalau terjadi sebuah bisnis kita terjadi kesalahan, misalnya kalau terjadi masalah besar, dilihat dulu ini human error apa technical error, ya, apa sistem error. Kalau sistem error, sistemnya diperbaiki. Ya, akhirnya nanti bisa menyelamatkan semua. Tapi kalau human error, ya, orangnya disingkirkan karena tidak mengikuti sistem yang ada, gitu ya. Nah, dengan orang-orang ya mengikuti satu sistem yang sama, action yang sama, semangat yang sama, karakter yang sama, ya saya jamin bisnis Anda akan kuat, akan kokoh, ya, dan akan memiliki omset yang lebih stabil daripada sebelumnya. Seperti itu. Ya, baik. Ya. Oke, baik. Jadi terima kasih banyak Pak Arya sudah memberikan closing statement ya, antara human error atau technicalnya yang error ya, sistemnya yang error. Baik. Dan dengan itu pula acara kita sudah berakhir. Leadership Training Senin malam ini berbicara tentang bagaimana membangun bisnis yang kuat dengan memahami, dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, mengetahui upline, downline, dan bagaimana hierarki membangun pertemuan, membangun komunikasi dengan mengenal karakter-karakter manusia. Tentu bukan semudah 1 jam kita mendengar, tetapi kita perlu praktekkan berulang-ulang. Dengan itu maka kita akan menjadi semakin mahir, dan ujung-ujungnya bisnis kita akan terbangun dengan sangat kuat. Baik, teman-teman semua, terima kasih ya, luar biasa, 1000 partisipan full, terjaga konsistensinya, dan tentu saja harapan besarnya adalah kita sama-sama bisa membangun negara ini lewat 3i Networks, dan kita besarkan 3i Networks sama-sama, dan sampai ketemu lagi di acara 3i Live Channel hari Selasa siang ya. Untuk itu saya pribadi mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Arya dan kepada teman-teman semua, dan saya undur diri, dan Bu Esther. Dan saya, Esther, juga mengundurkan diri. Terima kasih untuk semua leader-leader yang ada. Sampai ketemu besok jam 2 siang. Dan terima kasih untuk Pak Arya. Kita doakan sehat selalu dan terus berdampak bagi semua mitra-mitra di 3i Networks. Go Crown! Go Crown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.